Welcome to our lesson again. Selamat datang dalam pelajaran kita lagi. Take your book with you. Ambil buku Anda bersama Anda. Open from page 46. Ambil dari halaman 46. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang expositions. Nah, Anda akan melihat di sini ada contoh tentang global warming, ada pemanasan global. Artinya di sini ada sebuah tulisan yang mengajak Anda untuk mencegah global warming ini menjadi lebih parah. Ini adalah bacaan yang dituliskan dari mereka yang sangat khawatir tentang global warming. Nah, jadi saya minta untuk mempelajari bagian tentang exposition ini. Udah dari halaman buku Anda tentang teorinya lagi, sekali lagi dari halaman 47. Apa sih itu exposition text? Nah, ini dia. Yang pertama adalah editorials. Yang pertama adalah editorials. Oke, ini yang pertama. Editorials itu seperti berita-berita di koran, newspaper articles, artikel koran. Essay adalah sebuah tulisan. Political leaflets, ini selebaran politik. Letters, surat. Legal defenses. Nah, ini sudah masuk pada seperti rancangan undang-undang. Speeches, lectures. Speeches, lectures ini adalah pidato-pidato. Oke, nah ini adalah exposition text yang mengajak kita untuk mengikuti pendapat mereka. Ini katanya the social functions. The purpose of an exposition text, tujuan dari exposition text adalah is to persuade, untuk membujuk your audience, pendengar Anda, to look at an issue, untuk melihat sebuah permasalahan with your perspective, dengan sudut pandang Anda. Nah, inilah analytical exposition text. Jadi contohnya tadi global warming sudah di sini. Nah, sudah kita pelajari kemarin. Di sini adalah untuk mengajak Anda untuk mencegah global warming menjadi lebih parah lagi agar kita menyelamatkan bumi. Nah, sekarang kita akan masuk pada structure exposition text. Nah, ini masuk pada introduction-nya duluan. Apa sih introduction-nya? States the thesis statement of your text. Tetapkan dari apa yang Anda ingin nyatakan gitu. Pesan Anda itu apa? Berikutnya, support the viewpoint with factual data like graphs, picture, charts. Maka berikanlah data-data yang lengkap dan faktual, nyata di lapangan, berbentuk grafik, gambar, ataupun diagram. Lalu berikutnya kita memberikan conclusions, kesimpulan. Ulangi kembali apa yang sudah kita introduction tadi. Nah, gitu. Dalam apanya. Nah, jangan lupa Anda memberikan topik. Kenapa ini terakhir? Karena memang untuk menuliskan title, judul itu memang biasanya para penulis itu dia menyelesaikan dulu dari atas ini dia ke bawah, baru orang bisa membuat judul apa yang tepat. Begitu. Membuat judul sering lebih sulit daripada menulis seluruh isi pesan. Nah, gitu. Nah, jadi kita masuk kepada apanya? Tugas Anda. Nah, tugas Anda adalah membuat project. Nah, Anda bisa melihat di sini project Anda. Yang membuat ini lalu samples of pamphlet. Nah, ini adalah sebuah project modern, project modern di mana Anda harus membuat sebuah pesan. Itu apa pesannya? Ini pesannya ya. Tunjukkan ini. Dangers of drugs abuse and cigarette smoking. Nah, bahaya penggunaan narkotika dan merokok. Nah, ini Anda harus membuat sebuah tulisan, tulisan. Jadi tulisannya itu disertai gambar-gambar yang indah seperti ini. Nah, jadi dibuat pesannya di sini, Anda buat pesannya di sini, ada pesan, ada gambar yang berkaitan. Nah, gambar-gambar ini berkaitan dengan pesan-pesan ini. Nah, gambar ini dia berkaitan dengan ini tadi, ditambah dengan warna-warnanya. Ini sangat mudah sekarang karena gambar-gambar yang kita butuhkan semua sudah ada di internet. Nah, jadi Anda tinggal mendesain kotak-kotaknya ini. Seperti ini kan ada kotak-kotaknya ini. Nah,
Ini ada kotak-kotaknya yang membuatnya cantik. Nah, untuk mendesain ini ada yang ini Anda bisa melihat ini openingnya ini kan creating our own community, lalu masuk gambar, gitu. Lalu siapa yang membuat itu kan. Ini tidak lagi sulit zaman sekarang karena kita sudah punya aplikasi. Nah, sekalian saya tunjukkan. Nah, tapi supaya selesai saya akan jelaskan ini apanya. Projectnya dalam bahasa Indonesia. You have chosen the project officer for showcasing. Anda terpilih menjadi seorang project officer for showcasing an exciting wildlife art exhibition on the flora and fauna Indonesia. Anda terpilih di bagian flora dan fauna Indonesia. The purpose of wildlife showcase is to raise money, untuk punya uang untuk support conservations, untuk mensupport cagar alam of nearly extinct animals in Indonesia, untuk hewan yang hampir musnah di Indonesia. You have to write an exposition. Anda harus menuliskan sebuah eksposisi untuk pelestarian hewan-hewan tersebut. Nah, ini Anda boleh pilih. Yang pertama adalah untuk expositions sebuah penyelamatan cagar alam dan hewan-hewan yang langka, atau bagian yang sebelah sini, dangers of drugs abuse and cigarette smoking. Anda memilih tema yang mana Anda merasa cocok, alam atau narkotika. Nah, jangan lupa untuk ngambil gambar-gambarnya yang berkaitan dan bikin kotak-kotaknya biar cantik seperti ini. Nah, Anda bisa mendesainnya dengan aplikasi ini, Photogrid. Ya, di Photogrid dia lebih mudah. Photogrid gampang sekali, ada template-templatenya, atau menggunakan aplikasi Canva. Oke, Anda bisa menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk tutorial penggunaan Photogrid ataupun Canva, Anda bisa melihat di YouTube. Nah, di YouTube Anda bisa melihat itu, tuliskan saja Photogrid tutorial atau Canva application tutorial. Anda akan melihat di situ banyak tutorial cara penggunaannya, lalu Anda akan membuat project seperti ini. Nah, kalau Anda pandai membuat seperti ini, lapangan pekerjaan untuk Anda adalah masuk dalam desain grafis. Biasanya itu di percetakan. Anda juga bisa bekerja kelak di surat kabar. Nah, karena surat kabar sekarang lebih sering tidak lagi surat kabar cetak kertas, tapi digital online. Orang-orang yang mampu membuatnya seperti ini, cantik dia pesan-pesan halaman-halaman. Nah, itu akan sangat dibutuhkan zaman sekarang pekerjaannya. Jadi Anda menjadi editor halaman-halaman koran online gitu. Oke, saya menunggu hasil karya Anda menggunakan aplikasi Photogrid atau Canva. Sekali lagi, kalau Anda membutuhkan tutorial, tidak tahu cara penggunaannya, silakan lihat saja di YouTube tutorial penggunaan Photogrid atau Canva. Thank you very much. Terima kasih. Tolong dikerjakan hari ini juga, dikumpulkan hari ini juga. Oke. Thank you.